Halo Sobat Desa, selamat datang pada pembelajaran mandiri pokok bahasan 1 tentang permasalahan stunting di desa. Pada sesi ini kita akan mempelajari dasar-dasar mengenai stunting. Mari kita ikuti pembelajaran ini sampai selesai agar kita dapat berperan aktif dalam mewujudkan generasi desa yang sehat dan berkualitas. Setelah proses pembelajaran pokok bahasan 1 selesai, diharapkan peserta mampu memahami pengertian stunting, mengidentifikasi kelompok sasaran stunting, mengidentifikasi penyebab stunting di desa, menganalisis jenis intervensi dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting, memahami imunisasi sebagai upaya pencegahan stunting, dan memahami dampak stunting. Sebelum kita mempelajari materi lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan stunting pada sub pokok bahasan 1.1 tentang pengertian stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis serta infeksi yang terjadi secara berulang. Artinya, stunting bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kondisi kekurangan gizi yang berlangsung terus-menerus sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak. Periode emas anak yang perlu diperhatikan untuk mencegah stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan atau sejak janin berada dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Apabila kebutuhan gizi kesehatan dan pengasuhan terpenuhi dengan baik selama periode ini, maka peluang anak untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal akan semakin besar. Perlu dipahami bahwa stunting bukan hanya membuat anak memiliki tubuh yang lebih pendek dibandingkan usianya. Dampak yang jauh lebih serius adalah terganggunya perkembangan otak atau kemampuan kognitif anak. Akibatnya, kemampuan belajar, daya ingat, konsentrasi, hingga produktivitas ketika dewasa dapat menurun. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena perkembangan otak berlangsung sangat pesat pada 5 tahun pertama kehidupan. Apabila pada masa ini anak mengalami kekurangan gizi atau sering sakit, perkembangan otaknya tidak dapat berlangsung secara optimal. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan sejak dini menjadi investasi penting bagi masa depan anak. Lalu, bagaimana seorang anak dapat diketahui mengalami stunting? Diagnosis stunting dilakukan oleh petugas kesehatan, menanyakan seputar asupan makan anak, riwayat pemberian air susu ibu, riwayat kehamilan dan persalinan, serta lingkungan tempat tinggal anak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, seperti mengukur panjang atau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan anak. Seorang anak dapat didiagnosis stunting bila tinggi badannya berada di bawah garis merah, -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan World Health Organization. Karena itu, pemantauan pertumbuhan anak harus dilakukan secara rutin di posyandu. Kader harus mengingatkan ibu hamil dan ibu atau pengasuh anak balita untuk membawa kartu menuju sehat ketika melakukan pemeriksaan di posyandu. Stunting merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Kondisi ini biasanya diawali dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, pertumbuhan anak akan terhambat dan akhirnya mengalami stunting. Mengapa pencegahan stunting sangat penting? Karena stunting tidak dapat diperbaiki setelah terjadi. Yang dapat kita lakukan adalah mencegahnya sejak awal. Oleh karena itu, seluruh pihak mulai dari keluarga, kader pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat harus bekerja sama memastikan setiap anak memperoleh gizi yang cukup, pelayanan kesehatan yang berkualitas, lingkungan yang sehat, serta pengasuhan yang baik. Bagaimana cara mencegah balita stunting di desa Anda? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Mari kita pelajari berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan bersama agar setiap anak di desa dapat tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Sampai jumpa pada pembelajaran sub pokok bahasan selanjutnya.